Perkenalkan, nama saya Pauji Nasrullah dengan NIM 212101004, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila di era globalisasi. Globalisasi. Indonesia saat ini menghadapi tantangan di era globalisasi. Proses globalisasi yang terjadi telah menggerogoti Pancasila melalui teknologi dan gaya hidup. Lalu apa yang menjadi tantangannya? Tantangan Pancasila masa kini. Setelah Orde Baru berakhir pada tahun 1998, falsafah negara akan hilang bersama dengan tamatnya Presiden Soeharto. Pada masa Orde sepanjang kekuasaan Orde Baru, Pancasila hadir di setiap pidato kepala negara dan pejabatnya, dan hampir tiada hari tanpa Pancasila. Lalu apa yang harus dilakukan? Yakni Pancasila dan keharusan reaktualisasi. Setelah Orde Baru berakhir pada tahun 1998, ideologi negara Pancasila seakan hilang bersamaan dengan tamatnya pemerintahan Presiden Soeharto. Apa yang menjadi masalahnya? Masalah yang dihadapi oleh ideologi Pancasila. Masalah yang dihadapi ideologi Pancasila sangatlah banyak meluasnya KKN. Konflik-konflik yang terjadi, benturan-benturan paham yang salah, keagamaan masyarakat dengan demokrasi tampak terlihat pada kesalahpahaman masyarakat terhadap demokrasi. Masih banyak dianggap sebagai ekspresi kebebasan tanpa dibarengi tanggung jawab, tanpa penghormatan hak asasi orang lain. Tantangan globalisasi belum ditambah dengan tantangan globalisasi yang sekarang telah melanda dunia dan negara kita. Pengertian globalisasi sendiri adalah masuknya atau luasnya pengaruh dari suatu wilayah atau negara lain dan proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Ciri-ciri globalisasi: yang pertama, penyebaran global komunikasi. Yang kedua, meningkatnya kompetensi orang biasa dan partisipasi mereka dalam politik global. Yang ketiga, munculnya pasar global. Yang keempat, penyebaran budaya sekuler dan konsumeris di seluruh dunia. Yang kelima, munculnya bahasa Inggris sebagai bahasa globalisasi. Yang keenam, meluasnya permintaan akan lembaga-lembaga dan norma-norma demokrasi. Yang ketujuh, jaringan antar kelompok yang menjadi embrio masyarakat sipil global. Faktor-faktor pendorong globalisasi diantaranya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diterapkannya perdagangan bebas, meningkatnya hubungan antar negara. Rukyati 2008. Beberapa permasalahan dan tantangan dalam era globalisasi. Globalisasi bertentangan dengan sila ke-1, membangkitkan materialisme yang menentang spiritualitas dan bangkitnya semangat eksploitatif mondial yang menggerus moral dan etika. Globalisasi bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan dan perikemanusiaan diganti oleh teknologi dan efisiensi. Manusia menjadi asing atau menjadi suku mesin industri teknologisasi dan dapat dibuang setiap waktu karena tidak diperlukan lagi. Globalisasi bertentangan dengan sila ketiga, hilangnya porositas batas bangsa-bangsa oleh arus bebas faktor-faktor produksi, pelenyapan tarif, tak terkendalinya arus lintas batas informasi dan nilai-nilai. Globalisasi bertentangan dengan sila keempat. Globalisme menaikkan per kapita nasional tetapi menambah pula persentase orang miskin sehingga terjadi rekonfigurasi lapisan-lapisan sosial ekonomis. Globalisasi bertentangan dengan sila kelima karena keadilan komutatif, distributif, dan legal diperjualbelikan. Konsumen tidak berhubungan langsung dengan produsen. Era globalisasi telah memberikan tantangan terhadap nilai-nilai Pancasila, nasionalisme dan internasionalisme, budaya Barat dan budaya Indonesia, westernisasi. Yang terakhir, perlunya reformasi kedua sebagai restorasi dan reaktualisasi Pancasila. Reformasi kedua atau restorasi Pancasila perlu dukungan dari seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menghadapi permasalahan yang ada demi terwujudnya negara yang aman, damai, sejahtera dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang hakiki. Sekian dan terima kasih.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.